Perkenalkan, nama saya Wiwien Kusmiati Didariwu, kelas B Ilmu Komunikasi dan Manajemen Konflik dengan NIM 22314270. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan satu materi tentang manajemen konflik dalam komunikasi pasangan suami istri beda etnis. Pernikahan merupakan suatu peristiwa yang sakral dalam kehidupan manusia. Ketika seorang pria dan wanita memutuskan untuk menikah, masing-masing membawa nilai-nilai yang sudah mereka yakini ke dalam pernikahan tersebut. Pasangan dengan latar belakang etnis yang berbeda akan mudah muncul persoalan komunikasi seperti halnya konflik karena kesalahpahaman hingga norma-norma yang berbeda pada masing-masing adat. Pasangan pernikahan yang dengan berbeda etnis cenderung akan membawa karakter budayanya masing-masing serta memiliki pandangan yang berbeda-beda. Hal tersebut terjadi karena gagalnya proses asosiasi dalam berkomunikasi dan menyebabkan konflik. Konflik tidak hanya karena perbedaan adat istiadat yang sudah diyakini masing-masing pasangan pernikahan beda etnis. Namun konflik dapat terjadi karena ketika mereka berkomunikasi terdapat dua sudut pandang yang berbeda atau lebih berbeda serta gagasan-gagasan atau keinginan yang saling bertentangan atau keinginan yang saling menguasai sehingga mempengaruhi tingkah laku kedua pasangan tersebut. Tidak hanya hal tersebut yang dapat memunculkan konflik, namun dengan perbedaan latar budaya dari kedua belah pihak dapat menciptakan konflik karena adanya perbedaan tradisi atau adat istiadat dari masing-masing budaya yang tidak dapat dihindari ketika akan berkomunikasi. Sekecil apapun perbedaannya tetap ada. Realitasnya ketika menciptakan identitas pada hubungan dengan perbedaan latar belakang budaya akan terlihat jelas dan mereka akan melihat diri mereka ada di dalam komunikasi interkultural ketika mereka mempertimbangkan aspek-aspek budaya pada hubungan mereka. Pada dasarnya adalah komunikasi merupakan hal yang paling penting dalam menjalin suatu pernikahan ataupun suatu hubungan. Karena manusia merupakan makhluk sosial yang akan selalu berkomunikasi sehingga apapun masalahnya, apapun perbedaannya, tetap bahwa komunikasi itu harus terjalin dengan baik. Di dalam sebuah ikatan pernikahan, komunikasi menjadi faktor utama untuk membangun keharmonisan. Pada pasangan pernikahan juga, tentunya mereka akan berkomunikasi untuk mengatasi berbagai macam masalah dalam kehidupan mereka dalam menafsirkan pesan oleh seseorang. Tetapi komunikasi antar budaya juga dimengerti sebagai perbedaan perspektif budaya ketika melihat kejadian-kejadian serta objek-objek sosial dan juga realitasnya karakter masing-masing pasangan yang mencerminkan pengalaman yang berbeda-beda. Masalah terbesar pada komunikasi antar budaya ialah kesalahpahaman ketika mempersiapkan suatu hal yang disebabkan dari perbedaan budaya yang berpengaruh terhadap proses persepsi. Karakteristik yang berbeda tersebut menciptakan salah satu faktornya karena adanya perbedaan budaya dan etnis. Perbedaan budaya menciptakan karakteristik yang beragam setiap individu. Hal tersebut terjadi karena perbedaan budaya melahirkan masyarakat yang berbeda pula dalam aspek kehidupan, yang mana setiap budaya memiliki sistem-sistem nilai yang beragam. Tentunya hal tersebut menjadi prinsip dan penentu tujuan hidup masing-masing individu yang berbeda pula. Meskipun memiliki perbedaan budaya dalam pernikahan tersebut,
Tetapi ada beberapa hal yang menjadi catatan penting dalam hal ini, yaitu adaptasi budaya dalam pernikahan beda etnis. Ya, dalam hal ini adaptasi budaya beda etnis ini ialah proses penyesuaian diri dari seseorang yang berbeda budaya dengan orang lain. Ya, proses adaptasi budaya dapat terjadi pada nilai-nilai dan perbedaan tradisi, karakteristik budaya, dan adat istiadat pada pernikahan beda etnis. Adaptasi budaya akan timbul dalam pernikahan beda etnis, di mana pada pernikahan beda etnis menciptakan tantangan budaya karena perbedaan karakteristik budaya masing-masing individu. Di dalam sebuah ikatan pernikahan, komunikasi menjadi faktor utama untuk membangun keharmonisan. Pada pasangan pernikahan juga, tentunya mereka akan berkomunikasi untuk mengatasi berbagai macam masalah dalam kehidupan mereka, ataupun ya, tentunya di dalam suatu ikatan pernikahan, komunikasi menjadi faktor utama untuk membangun keharmonisan. Pada pasangan pernikahan, tentunya mereka berkomunikasi untuk mengatasi pertentangan secara alami ketika menimpa hubungan mereka. Meskipun terkadang seseorang merasakan komunikasi yang berlangsung sering terjadi tidak berjalan efektif, namun hal tersebut terjadi karena adanya kesalahpahaman dalam menafsirkan pesan oleh seseorang. Tetapi komunikasi antar budaya juga dimengerti sebagai perbedaan perspektif budaya ketika melihat kejadian-kejadian serta objek-objek sosial dan juga realitasnya karakter masing-masing pasangan yang mencerminkan pengalaman yang berbeda-beda. Masalah terbesar pada komunikasi antar budaya ialah kesalahpahaman ketika mempersiapkan suatu hal yang disebabkan dari perbedaan budaya yang berpengaruh terhadap proses persepsi. Karakteristik yang berbeda tersebut menciptakan salah satu faktornya karena adanya perbedaan budaya dan etnis. Perbedaan budaya menciptakan karakteristik yang beragam setiap individu. Hal tersebut terjadi karena perbedaan budaya melahirkan masyarakat yang berbeda pula dalam aspek kehidupan, yang mana setiap budaya memiliki sistem-sistem nilai yang beragam. Tentunya hal tersebut menjadi prinsip dan penentu tujuan hidup masing-masing individu yang berbeda pula. Meskipun memiliki perbedaan budaya dalam pernikahan tersebut, tetapi ada beberapa hal yang menjadi catatan penting dalam hal ini, yaitu adaptasi budaya dalam pernikahan beda etnis. Ya, dalam hal ini adaptasi budaya beda etnis ini ialah proses penyesuaian diri dari seseorang yang berbeda budaya dengan orang lain. Ya, proses adaptasi budaya dapat terjadi pada nilai-nilai dan perbedaan tradisi, karakteristik budaya, dan adat istiadat pada pernikahan beda etnis. Adaptasi budaya akan timbul dalam pernikahan beda etnis, di mana pada pernikahan beda etnis menciptakan tantangan budaya karena perbedaan karakteristik budaya masing-masing individu. Ya, studi terkait manajemen konflik pasangan suami istri beda etnis dapat disimpulkan bahwa pernikahan beda etnis melewati berbagai fase adaptasi budaya yang tidak mudah dan membutuhkan proses-proses untuk menjalani kehidupan rumah tangga karena
perbedaan karakteristik yang dilandasi oleh perbedaan budaya. Hal tersebut menimbulkan kesalahpahaman dan konflik. Kemudian yang kedua adalah adaptasi yang terjadi pada pasangan pernikahan beda etnis. Salah satunya dipengaruhi oleh lamanya masa penjajakan sebelum memutuskan untuk menikah. Dan yang ketiga yaitu individu pernikahan beda etnis menghadapi tantangan budaya dalam bentuk ancaman terhadap identitas budayanya yang disudutkan oleh pasangan. Ancaman tersebut berupa Ancaman tersebut berupa adanya keinginan dari individu untuk mendukung identitas budaya pasangan, namun ingin menonjolkan budayanya sendiri sehingga yang membuat menyangkal budaya pasangannya. Selain itu, adanya perundungan dalam bentuk prasangka pada identitas budaya pasangan, sehingga dari hal-hal tersebut menimbulkan konflik berlatar belakang budaya pada pasangan pernikahan beda etnis. Konflik yang rentan terjadi pada pasangan pernikahan beda etnis adalah kesalahpahaman dalam berkomunikasi, perbedaan karakter, dan perbedaan prinsip dalam mendidik anak. Kemudian munculnya konflik-konflik tersebut sehingga terjadi karena adanya perbedaan latar belakang dari masing-masing individu yang dipengaruhi oleh budaya. Pasangan pernikahan beda etnis memiliki gaya manajemen konflik yang tidak sama. Perbedaan gaya manajemen konflik yang dipengaruhi dari beberapa faktor, seperti perbedaan persepsi terhadap konflik yang terjadi, dan kemudian latar belakang budaya, serta karakter dan kepribadian, dan juga karakter pasangan, keterampilan komunikasi, dan lain sebagainya. Jadi pada dasarnya adalah bahwa komunikasi menjadi kunci untuk menjalin suatu hubungan yang serius ataupun ketika menjalin suatu hubungan yang erat dengan seseorang. Ketika kita berkomunikasi dengan seseorang dengan baik, maka segala sesuatu atau segala konflik yang ada dapat terselesaikan dengan baik. Diam bukan berarti masalah akan selesai, tetapi komunikasi menjadi kunci untuk menyelesaikan segala masalah yang ada. Terima kasih.